saya akan belajar iman yang bertahan di tengah diamnya Tuhan. Nah, jadi sebenarnya Tuhan itu diam enggak sih? Sebenarnya enggak, tapi sepertinya kok Tuhan tuh kadang seperti diam. Sebenarnya Tuhan tuh mendengar doa kita terus. Nah, oke, kita akan lihat Matius 15 ayat 22 sampai 28. Ya, jadi perempuan Kanaan bukan orang Yahudi atau disebut bangsa kafir, ya. Orang yang tidak mengenal Allah Yahweh, ya, tidak mengenal Allah YHWH. Itu dalam orang yang tidak mengenal Allah itu disebut orang Kanaan atau orang non-Yahudi atau disebut bangsa kafir. Secara sosial dan rohani, orang kafir tidak layak mendekati Yesus. Nah, terus ia datang dengan kebutuhan besar. Anaknya kerasukan setan. Sudah kafir, minta tolong, gitu ya. Itu saya bicara dalam kacamata Yahudi ya, Bapak Ibu ya. Terus, namun Yesus diam, seolah tidak peduli. Kata diam ini sebenarnya ujian maksudnya. Kata seolah sebenarnya dia peduli. Cuma pura-pura dulu ya, seolah-olah tidak peduli. Ini bukan makna yang sebenarnya. Sebenarnya Yesus itu peduli. Ya, yang terakhir, murid-muridnya bahkan ingin mengusirnya. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Ini semua adalah ujian iman yang nyata. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus kok dalam ayat tadi dikatakan kok sepertinya kok kejem banget ya, diajak ngomong, dia diem, bahkan dia ngomong tidak baik, aku hanya diutus kepada bangsa-bangsa Israel, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Wah, kok kasar banget Bapak Ibu ya, kok sepertinya tidak berbelas kasihan, kok sepertinya bertentangan, padahal di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tetapi sepertinya kok ini bertentangan. Sebenarnya yang Tuhan Yesus katakan itu adalah merujuk kepada konteks bangsa Yahudi. Di situ ada orang-orang Yahudi dan Yesus harus mengatakan itu. Ini strategi untuk dia itu melakukan sesuatu, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya Yesus ini peduli, Allah mengerti, Allah peduli. Tetapi karena waktu itu dia ngomongnya kepada orang-orang Yahudi, banyak orang Yahudi, hanya satu-satunya perempuan Kanaan, yang notabene adalah perempuan Kanaan itu adalah musuhnya orang Yahudi. Mereka itu saling membenci loh Bapak Ibu. Orang Yahudi dan orang Kanaan itu sebenarnya saling membenci, ya, membenci. Tetapi perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, maka Yesus berdiri mewakili seperti orang Yahudi. Tetapi apakah benar Tuhan Yesus mempunyai hati yang demikian begitu keras? Sebenarnya tidak. Dia hanya menguji iman kita. Ya, kita akan lanjut lagi. Beberapa poin penting yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama adalah iman sejati dimulai dari pengakuan kita siapa Yesus itu. Jadi orang Kristen itu harus mengakui siapa Yesus itu. Ayat 22 Bapak Ibu simak, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di sini dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Ini sebuah pengakuan. Karena dalam nubuatan itu dikatakan bahwa Mesias itu melalui keturunan Daud. Nah, jadi perempuan Kanaan ini mengaku bahwa Yesus itu bukan cuma guru. Ya, perempuan Kanaan itu mengenali Yesus bukan sekedar sebagai guru, tetapi sebagai Mesias. Karena dia berasal dari keturunan anak Daud. Mesias ini adalah juru selamat. Ya, orang yang bisa menyelamatkan anaknya si perempuan Kanaan ini. Inilah satu-satunya harapan dari perempuan Kanaan itu. Jadi dia mengakui bahwa Yesus anak Daud itu adalah juru selamatnya. Apa yang bisa memberikan pertolongan sepenuhnya kepada sesuatu yang dibutuhkan, yaitu apa? Supaya anaknya sembuh.
Terus orang percaya harus belajar datang kepada Yesus bukan karena kebutuhan saja, tetapi karena percaya sama Dia. Ini yang seringkali tidak kita lakukan, Bapak Ibu ya. Kita datang kepada Tuhan kalau butuh, kalau pergumulannya berat, tidak bisa terpecahkan, baru kita berdoa. Ya, seperti perempuan ini kebutuhan, tetapi perempuan Kanaan ini tahu bahwa dia mempunyai satu juru selamat, dia mempunyai satu Mesias, meskipun dia tidak dianggap sama orang Yahudi, mungkin dianggap rendah, bahkan dianggap kafir gitu ya. Pelajaran yang ingin kita petik adalah jangan hanya mencari tangan Tuhan atau berkatnya saja, tapi carilah hadirat Tuhan, carilah pribadinya. Ya, seringkali kita hanya minta berkatnya saja ya Bapak Ibu, tetapi tidak mau bersekutu dengan Tuhan. Datang ke gereja pun kadang-kadang malas. Datang ke gereja pun kadang-kadang kalah dengan perkara-perkara yang remeh. Ya, saya tidak mengatakan kalau bekerja itu remeh. Enggak, Bapak Ibu ya. Ya, memang Tuhan melihat hati. Tetapi sebagai orang percaya, upayakan semaksimal mungkin kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, kalau memang di luar kemampuan kita, ya tidak apa-apa. Tetapi banyak kali Yesus hanya ditukar dengan sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Padahal kita ibadah cuma 1 jam. Padahal di sisi lain kita butuh berkatnya Tuhan. Tetapi tidak mencari hadirat Tuhan. Tetapi tidak mau mencari pribadinya. Yaitu pribadi Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Seringkali itu terjadi kepada orang-orang Kristen. Kita boleh belajar kepada orang sebelah. Orang sebelah itu memang tidak mengenal Yesus. Tetapi kalau yang namanya Jumatan, bisa diganggu? Nggak bisa. Toko pun ditutup, Bapak Ibu ya. Toko buka nih wonge renek. Polisi sedang sholat. Orang Kristen berani nggak? Sedang ibadah. Nggak berani kan? Nah, harus berani. Kita harus mempunyai komitmen, harus mempunyai militan. Mau ibadah, ada tamu. Berani nggak bilang, maaf ya saya mau ibadah, nanti kita ketemu lagi. Berani nggak? Banyak yang nggak berani, Bapak Ibu. Pekewuh. Suruh dia nunggu. Karena kita mau datang sama Tuhan. Dia yang memberikan berkat-berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Ini adalah sebuah kebutuhan dan kita bukan cuma mencari berkatnya, tetapi mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita bukan mencari apa istilahnya ikannya, tetapi kita punya sumber supaya kita bisa mencari ikannya. Ya, kita bukan mencari mujizatnya, tetapi mencari sumber mujizatnya. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi si perempuan Kanaan ini mengaku Yesus adalah Mesias, bukan cuma guru. Bahkan dia mengenal dia itu bukan karena mujizat-mujizatnya. Buktinya apa? Nanti kita akan lihat bagian yang kedua. Ya, bagian yang kedua ini adalah ujian yang sebenarnya. Kadang Tuhan diam bukan berarti ia tidak peduli. Ayat 23a. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Loh, dia sudah minta tolong sama Yesus loh. Dia sudah minta tolong loh. Tolonglah anakku. Anakku kerasukan setan. Dia sudah mengakui Tuhan dan juru selamatnya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya. Kata tidak sama sekali ini artinya apa? No comment. Mungkin melengos, Bapak Ibu ya. Tetapi sikap diamnya Yesus bukan tanda penolakan sebenarnya, tetapi ujian iman. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan dengan nangis-nangis, kita kok melihat sepertinya kok Tuhan diem sih. Sepertinya kok Yesus nggak peduli sih, gitu ya. Dalam keheningan diamnya Tuhan, hati kita sedang diuji. Apakah kita menyerah atau tetap percaya? Ya, kalau kita menyerah, kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan pernah menyerah. Tetap percaya, meskipun seolah-olah Yesus diam sama sekali. Loh, omong sak kecape ora, Bapak Ibu.
Terus, Tuhan sering bekerja dalam diamnya untuk membentuk karakter dan ketekunan kita. Jadi karena Tuhan itu diam, dia akan melihat kita sabar enggak menunggu jawaban Tuhan. Itu karakter, Bapak Ibu, karakter kita akan dibentuk Tuhan. Tidak heran kalau banyak anak Tuhan, waktu kita sudah mengenal Tuhan lebih lama, kadang-kadang Tuhan jarang menjawab doa kita. Mungkin waktu kita bertobat pertama kali, kita langsung dikasih mujizat sama Tuhan. Tetapi begitu kita mulai deket sama Tuhan, kok malah jarang? Sebenarnya ini maksud Tuhan. Dia sedang membentuk karakter dan ketekunan kita. Setiap ketekunan kita akan menghasilkan buah, itu hukum alam. Ya, tetapi Tuhan uji dulu, sampai di mana ketekunan kita? Sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita sabar menanti jawaban Tuhan? Atau kadang-kadang malah justru kita meninggalkan Tuhan, karena Tuhan nggak pernah jawab doa kita. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tetapi sikap diamnya Tuhan adalah membentuk karakter dan ketekunan kita. Pelajaran yang kita petik adalah jangan berhenti berdoa hanya karena Tuhan seolah diam. Jadi tetap berdoa ya, meskipun belum dijawab Tuhan ya pergumulan kita ya. Terus, keheningan Tuhan adalah ruang bagi kita untuk bertumbuh dalam kesabaran. Jadi pelajaran ini yang kita akan sepakati ya, sebab kalau Tuhan itu sedang membentuk iman kita bertumbuh dan hidup di dalam kesabaran. Itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Poin ketiga adalah tekanan dari sekitar bukan alasan untuk berhenti. Ini poin yang ketiga. Ayat 23b. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia diam. Suruh ia pergi, yang mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, ini muridnya ikut komen, tapi komennya nggak baik. Komennya ngompor-ngompori. Komennya justru membuat orang semakin kecewa sama Yesus. Sudah minta sama Yesus dicuekin, muridnya nyaut-nyaute ora penak. Ya, nyaute kon meneng, suruhlah dia pergi, malah memprovokasi. Tapi Yesus apakah mengusir? Sebenarnya tidak, ini belum selesai ya. Murid-murid sendiri sebenarnya tidak memahami belas kasihan Kristus. Perempuan ini menghadapi penolakan dari manusia, tetapi tetap bertahan. Iman sejati tidak tergantung dari dukungan orang lain. Ya, ini pelajaran yang kita petik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi perempuan ini menghadapi penolakan dari manusia, bahkan penolakan dari Tuhan seolah-olah. Ya, tetapi Bapak Ibu, perempuan ini apakah dia berhenti? Tidak, perempuan ini tidak pernah berhenti. Bahkan waktu dia ditolak, aku hanya memberikan roti kepada bangsa Israel. Aku hanya memberikan roti kepada umatku Israel dan tidak memberikannya kepada anjing. Wow. Dengan kata lain, sepertinya perempuan Kanaan ini direndahkan serendah-rendahnya. Supaya apa? Bahkan dikatain anjing. Tetapi dia punya satu iman. Bahkan dia tetap berkata bahwa, iya benar, aku memang anjing, aku memang jelek. Tetapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu jawab Tuhan Yesus apa, Bapak Ibu? Nah, ini, tetaplah beriman meski orang tidak mengerti pergumulanmu, dan ketekunan iman akan membuka pintu mujizat. Sekarang bagian yang keempat. Tuhan menguji untuk menguatkan iman kita. Diamnya Tuhan dan penolakan sementara bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memurnikan iman. Pada akhirnya, ini endingnya Bapak Ibu ya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, ini ibu perempuan Kanaan ini sudah mengalami kemenangan. Ujian imannya sudah berhasil, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Ini yang dicari Tuhan, iman yang besar, ya, iman yang mengatakan tidak pernah mengalami penolakan dan dia tidak berhenti, yang tetap tekun di dalam tekanan. Ini iman yang besar itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Tidak mudah diintervensi. Nah, banyak anak-anak Tuhan itu gampang sekali diintervensi.
Alasannya apa? Pekewo. Ya, padahal kalau kita mau sungguh-sungguh, mereka respect loh sama kita. Hanya saja kita nggak sungguh-sungguh. Jadi mereka nyepelek ke, apa iso sih ibadahmu diganti? Ya gitu. Kadang-kadang kita mengalami seperti itu ya. Waktu saya di Waringin Rejo itu, kalau apa istilahnya kerja bakti, pasti pas hari Minggu. Pas hari Minggu, pas jam 09.00, pas saya tugas. Jadi saya jarang sekali ikut kerja bakti. Ada yang ngomong begini, apa iso sih diganti sore? Lah tugasku esok. Kalau saya tugas sore, saya bisa. Tapi kalau tugas saya pagi, saya nggak bisa. Jadi artinya apa? Saya tetap kekeh pada pendirian saya. Saya nggak pekewo. Memang ada konsekuensi. Saya harus memberikan kontribusi. Kadang saya memberikan sosis, kadang memberikan tukon rokok. Ganti kehadiran saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, yang paling penting saya mengutamakan Tuhan dulu. Saya mengutamakan kewajiban saya dulu. Saya nggak peduli dibenci. Tetapi ternyata mereka nggak membenci saya. Mereka justru hormat sama saya. Nggak berani lagi ngomong gini-gini gitu. Karena kalau dia ngomong balik, sekarang saya balik. Bagaimana kalau kerja baktinya hari Jumat? Pas jam 12 berani? Mereka nggak berani kan? Nah, hal yang sama itu terjadi kepada saya. Kebetulan pas hari Minggu. Nah, artinya apa? Saya menyampaikan argumen yang penuh keberanian itu bukan karena sok-sokan mau nantang mereka, tidak. Tetapi saya menunjukkan bahwa orang Kristen harus punya komitmen yang kuat untuk datang kepada Tuhan. Mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu mau melakukan hal itu? Susah loh Bapak Ibu, susah. Ya, tapi harus belajar. Ya. Terus pelajaran, ujian iman hari ini bisa menjadi kesaksian hidup kita besok. Jangan menyerah di tengah proses Tuhan. Karena endingnya anak kita disembuhkan. Anaknya ibu itu disembuhkan. Kita mau semua kita itu diberkati Tuhan. Kita semua mau kita ini mendapatkan mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi syaratnya memang kita harus memasuki ujian yang sangat besar ini. Dan saya percaya setiap pergumulan Bapak Ibu akan dijawab Tuhan ketika kita benar-benar mengutamakan Tuhan. Kita benar-benar tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan bahkan diuji ya, mungkin dianggap, mungkin disepeleke, mungkin kita berdoa sampai nangis-nangis, Tuhan pun belum jawab. Tetapi ketika kita menjadi setia terus-menerus, maka ini endingnya, menerima mujizat Tuhan. Aplikasi bagi orang percaya. Yang pertama, kenali Yesus dengan benar, bukan hanya sebagai penolong, tetapi sebagai Tuhan dan Mesias. Ini kesimpulan ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, tetap berdoa dan percaya, walaupun Tuhan tampaknya sedang diam, atau tampak diam. Tiga, jangan biarkan tekanan atau penolakan manusia menghentikan imanmu. Ya, ini penting Bapak Ibu. Jangan biarkan tekanan dan penolakan manusia menghentikan imanmu. Iman itu harus maju terus, pantang mundur, jangan pernah dihentikan. Ya, selama kita tuh masih kuat, aku harus tetap terus mengutamakan Tuhan. Ini komitmen Bapak Ibu. Jangan mudah digoyah dengan orang lain, tekanan orang lain, pekewo. Kita utamakan dulu, baru kita pergi kepada mereka. Ya, terus percayalah setiap ujian iman selalu memiliki maksud ilahi untuk memuliakan Tuhan dan menguatkan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan saat ini sedang mengalami ujian iman, tetaplah percaya. Karena Tuhan punya maksud di balik ini untuk memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Terus, penutup. Perempuan Kanaan mengajarkan bahwa iman yang bertahan akan selalu berbuah mujizat. Ya, jadi bertahan Tuhan mungkin diam, tetapi Dia tidak buta. Dia melihat air mata kita, mendengar jeritan hati kita, dan pada waktunya, waktu Tuhan, Ia akan menjawab dengan kasih yang sempurna. Ya, ini endingnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah menyerah dengan keadaan apapun. Tetap maju di dalam Tuhan, tetap berdoa, mendapatkan tekanan, penolakan, bahkan yang kita
berdoa sama Tuhan aja, Tuhan kok nggak jawab-jawab, terus maju. Karena di belakang itu kita akan melihat mujizat Allah yang sangat luar biasa. Saya rindu Bapak Ibu mempunyai kesaksian-kesaksian di masa depan bagaimana Tuhan mengasihi hidup kita, memberikan mujizat pertolongan dalam hidup kita. Tapi memang kita harus setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ya, saya kira firman Tuhan cukup sampai di situ. Biarlah ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua.